selidiki batinku dan hati, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Come on, ku agungkan, ku agungkan, oh Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, come on. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Alkitab berkata di dalam Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah ya Bapa, kami semua siap mendengarkan kata-kata firman Tuhan.
Karena Mazmur 107 ayat 20 berkata, pada waktu firman disampaikan terjadi kesembuhan. Dan diluputkanlah mereka dari liang kubur. Dan saat ini kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Pertanyaan saya, ada sukacita pada malam hari ini yang bahagia ini? Mari kita baca Alkitab. Kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Mari kita baca firman Tuhan ini. Alkitab berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikianlah firman Tuhan. Saya ambil satu tema di malam hari ini, yaitu api Injil terus menyala. Kita lihat api Injil di hati Paulus, di mana terus menyala. Kita bisa baca di dalam Alkitab, yaitu Roma 12 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, Roma 12 ayat yang ke-11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah sebabnya penglihatan yang Tuhan berikan pada suatu malam, di mana Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 tadi. Jangan takut, terus beritakan Injil dan jangan diam. Itulah rohnya, hati daripada Paulus menyala-nyala. Demikian juga hati daripada Yesus. Kita baca di dalam Alkitab Lukas 4 ayat 43. Lukas pasal 4 ayat 43, Yesus berkata, di mana di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena untuk itulah aku diutus. Jadi bagaimana hati daripada Yesus, di mana api Injil itu terus menyala untuk memberitakan firman Tuhan di kota-kota, di desa-desa. Demikian juga saudara dan saya, di mana saudara dan saya kita baca dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Pada waktu hari Minggu itu pada malam hari, Yesus datang tiba-tiba hadir pada waktu murid-murid sedang berkumpul. Pertama-tama apa yang ia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu. Saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Pemberitaan Injil bukan hanya gembala, pendeta, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata pertama-tama untuk memberitakan Injil, kata Yesus, damai sejahtera Allah. Jangan kita berdiri di tempat ini, hati saya tidak ada damai sejahtera. Jangan saya berdiri di sini masih ada kebencian. Itulah sebabnya berdiri di mimbar harus hindari itu bersungut-sungut. Karena 1 Korintus 10 ayat 10, jangan bersungut-sungut. Malaikat maut akan membinasakan kamu. Di dalam pemberitaan Injil, kalau Allah mengutus saudara dan saya, harus hindari daripada mengeluh dan menggerutu. Yudas 1 ayat 16, jangan mengeluh dan menggerutu tentang nasibmu. Di dalam memberitakan Injil harus hindari, yaitu Matius 7 ayat 1. Jangan menghakimi, supaya engkau juga jangan dihakimi. Itulah sebabnya kita harus miliki damai sejahtera. Damai sejahtera bukan waktu memberitakan Injil, tetapi damai sejahtera setiap detik, setiap saat. Karena Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Di dalam memberitakan Injil tidak ada kegentaran. Di dalam memberitakan Injil tidak ada kegelisahan, tetapi memiliki damai sejahtera. Di mana? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati,
memelihara pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Injil, kata Yunani adalah euangelion, artinya kabar baik. Kata Latin, evangelium, artinya kabar gembira. Jadi mulut kita selalu berbicara kabar baik. Mulut kita latih selalu berbicara yaitu kabar gembira. Hindari itu berbicara yang kurang baik. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 8. Berapa yang indah, berapa yang molek, berapa yang sedap didengar, berapa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita mulai latih supaya pemberitaan Injil itu kita akan belajar supaya hati ada damai, pikiran ada damai. Karena kita tidak sendiri, kekuatan sendiri lemah. Tetapi Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak mengenal dia, tetapi dia menyertai saya dan saudara. Itulah sebabnya yang hadir di sore hari ini, bangkitlah, api Injil terus menyala. Tuhan sudah panggil patorang pedotu-dotu. Ketika mereka terima api Injil, sekarang dorang so nyanda ada dan cuma tinggal pesan for anak cucu semua sekarang ini. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patorang hati, dan biar jodia cahaya, oh tak pancar terus dari Manado. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biar api Injil terus menyala, oh menyala patorang hati, dan biar jodia cahaya, oh tak pancar terus dari Manado. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saudari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Cereng, cereng. Api Injil di hati Paulus sewaktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pergi ke Galatia, ke Efesus, ke Tesalonika, ke Korintus, dan berbagai-bagai tempat. Api Injil terus menyala di dalam hatinya. Mission is bring God's love to the people in the world and reflects the word of God in your life. Reach unreached people group, teach them and bring them to Jesus. Misi artinya membawa kasih Bapa kepada umat manusia di seluruh dunia. Kemudian refleksikan kasih Bapa itu di dalam hidupmu sehari-hari. Jangan kita hanya membawa, tetapi karakter tidak ada di dalam kehidupan, tidak merefleksikan kasih Bapa itu. Kita harus refleksikan kasih Bapa itu. Dan kemudian reach unreached people group, menjangkau yang belum terjangkau.
bukan yang sudah terjangkau, yang belum terjangkau. Ajari mereka dan bring them to Jesus, dan bawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 tahun yang lalu saya berumur 69. Bulan Oktober ini saya sudah 71 tahun. Tetapi api Injil terus menyala di hati saya. Saya 2 tahun yang lalu di bulan September saya pergi ke suku Lauje. Suku Lauje itu di Palu. Jadi saya naik pesawat. Kemudian waktu rapid test negatif. Kami berdua, tetapi teman saya tidak bisa karena ada gangguan di dalam rapid test itu. Jadi hanya saya sendiri. Sampai di sana seminggu. Kemudian sewa akan Avanza dan pergi ke lokasi. Pada waktu kami pergi lokasi dari Palu ke lokasi itu sekitar 12 jam. 6 jam tambah 6 jam, 12 jam. Dan kemudian di lokasi itu mobil itu taruh di desa dan kita jalan kaki untuk pergi ke suku Lauje. Dari mobil pergi ke gunung itu lewat sungai sekitar 1 jam. Naik itu gunung hampir 2 jam lebih. Umur begini masih bisa naik gunung. Apa sebab? Karena api Injil terus menyala. Kaki saya masih kuat. Itulah sebabnya kita belajar api Injil walaupun usia sudah lanjut 71 tahun. Terus melayani pekerjaan Tuhan. Orang-orang di atas gunung itu tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka berbicara bahasa mereka. Dan mereka ada 11 keluarga. Dan kemudian di bulan November di tahun 2 tahun yang lalu, saya pergi ke suku Polahi, yaitu di mana? Di Gorontalo, naik pesawat. Dari suku Polahi dari Gorontalo ke lokasi itu sekitar 6 jam, 5-6 jam. Kemudian naik motor, naik gunung, turun gunung itu sekitar 2 jam lebih. Dan kemudian kalau tidak diberitahu di mana mereka akan panah, tetapi karena kami sudah ada yang lebih dahulu memberitahukan akan membawa berkat, mereka menerima. Artinya penginjilan yaitu kepada unreached people group, kepada orang-orang yang belum terjangkau. Itulah sebabnya saat ini kita akan belajar bagaimana supaya api Injil terus menyala di hati saya dan di hati saudara. Poin yang pertama, ingat identitas saya dan saudara. Sense of identity. Sense of identity is a realistic self-image based on who God made us to be. Artinya identitas kita, God made you. Tuhan yang ciptakan kita. Saudara dan saya bukan common grace. Tetapi saudara dan saya adalah special grace. Common grace artinya kasih karunia umum. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 17 ayat 25. Tuhan memberikan hidup, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan segala sesuatu kepada siapa? Semua orang. Itulah common grace. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Demikian juga di dalam Matius 5 ayat 45. Di situ dijelaskan Tuhan memberikan yaitu bulan, memberikan matahari, kepada hujan kepada siapa? Kepada orang jahat dan orang baik, kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Itulah common grace. Di dalam Alkitab Mazmur 140 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar. Dan Tuhan itu mengasihi kepada semua orang di dunia ini. Ada sekitar 7 miliar Tuhan sayang. Itulah namanya common grace. Tetapi saya dan saudara bukan common grace. Saudara dan saya special grace. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri dan sombong. Karena kita ini hanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 4, ayat 5 sampai 6. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saya dan saudara. Ayat yang kelima, karena kasih Kristus menyertai saya dan saudara menjadi apa? Anak-anak Allah. Itulah sebabnya saya dan saudara adalah special grace. Tuhan yang pilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah sebabnya bersukacitalah, karena saudara dan saya adalah special grace. Saat ini, apakah Tuhan itu tidak adil? Kita baca di dalam Alkitab. Roma 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 berkata, Allah membenci Esau dan Allah mengasihi Yakub. Ayat 14, apakah Tuhan itu tidak adil? Tidak. Itu adalah kebebasan Tuhan. Dia mau pilih dan tidak, itu adalah kebebasan daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya bersyukur. Di dalam Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. Yesus firman Tuhan berkata, kamu adalah Allah kecil, Allah. Dan kamu adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi level kita, yaitu dari dunia, orang yang berdosa naik level, yaitu sederajat dengan Allah. Allah adalah Bapa, kita adalah anak. Jadi sejajar. Posisi saya dan saudara adalah special grace. Kalau saudara berkata saudara adalah special grace, hindari itu kebencian. Alkitab mencatat 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau engkau mengasihi Allah dan engkau membenci saudaramu, engkau berdusta. Yohanes 8 ayat 44. Bapa segala pendusta adalah iblis. Kemudian Wahyu 21 ayat 8. Pertama-tama masuk neraka adalah penakut. Jadi kalau api Injil, saudara penakut memberitakan Injil. Pertama-tama masuk neraka adalah penakut. Jadi murid-murid Yesus jangan takut memberitakan Injil. Jangan gentar dan gelisah. Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Kemudian yang ke-8. Wahyu 21 ayat 8. Yang ke-8 masuk neraka adalah pendusta. Itulah sebabnya kalau saudara ini membenci, saudara tidak sadar ada iblis di dalam hati saudara. Saudara ada Yesus, tapi masih ada iblis. Jadi dua ada di sini, Yesus dan iblis bertentangan. Pada waktu saudara memberitakan Injil, gado-gado keluar. Karena apa? Ada Yesus, ada iblis. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 8, hati yang bercabang hidupnya tidak tenang. Pilih salah satu. Saya mau pilih Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yang kedua, bagaimana supaya api Injil terus menyala? Pertama, sadari bahwa saudara adalah special grace. Kemudian yang kedua, saudara harus memiliki self-discipline. Self-discipline adalah the ability to do what's right even when it seems difficult. Suatu kesanggupan berbuat yang baik dan benar walaupun yang baik dan benar itu sulit. Itu kita harus disiplinkan diri. Di dalam kehidupan kita, kita harus disiplinkan diri di dalam Alkitab. Efesus 6 ayat 10. Alkitab berkata, akhirnya hendaklah kamu
kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jangan awal kuat. Pertama, belum ada apa-apa, belum ada jemaat. Setelah itu sudah ada jemaat besar, sudah banyak dan sebagainya. Tetapi akhirnya yaitu sekarang. Sekarang sudah jam 6:10. Sekarang saya harus kuat. Jangan awal hebat, tetapi sekarang sudah jatuh, tidak kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, God is strong. He wants you are strong. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ada hamba tuannya hebat. Tapi sekarang mereka tidak hebat lagi, tidak kuat. Karena apa? Karena mereka tidak selalu mengandalkan, melihat bahwa mereka adalah special grace. Saudara bukan common grace, saudara adalah special grace. Saya adalah special grace. Itulah sebabnya sampai hari ini saya bangun, saya katakan saya special grace. Bukan saya yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih saya. Special grace. Tuhan sudah berfirman, aku akan menyertai engkau. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Special grace. Yesus beserta dengan saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus kuat. Nah, bagaimana supaya kita harus kuat di dalam Tuhan? Alkitab berkata, saudara mau kuat di dalam Tuhan, ada 3 hal. Firman Tuhan berkata yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 28. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Orang di luar Kristus tidak ada kekuatan. Tetapi orang yang ada Kristus di dalam hati. Bukan Kristus di KTP, tetapi Kristus di sini. Di dalam hati itu Kristus. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will eat with him and he with me. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saya saat ini adalah special grace. Ada Yesus di dalam hati saya. Dan Kristus adalah hikmat Allah. Salomo memiliki hikmat. Tetapi saudara di dalam Kristus, saudara juga mendapat hikmat dari Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Firman Tuhan, Yesus, iman kepada Yesus Kristus. Saya ambilkan contoh. Ketiadaan iman menghasilkan keadaan yang tidak tentram. Tidak tentram menghasilkan takut. Takut menghasilkan panik. Panik menghasilkan pikiran liar. Pikiran liar menghasilkan gangguan saraf. Gangguan saraf atau neurosis hanya berjarak selangkah dengan psikosis. Psikosis itu adalah stres, kegilaan, rumah sakit jiwa, jalan Bethesda dulu. Karena apa? Karena mereka tidak punya iman. Tetapi iman yang aktif menghasilkan hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah menghasilkan keyakinan. Keyakinan menghasilkan kelegaan. Kelegaan menghasilkan ketentraman. Ketentraman menghasilkan keseimbangan. Dan keseimbangan adalah salib. Kewarasan. Waras. Tidak stres. Sebab Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat dengan Allah aku tenang. Orang yang memiliki iman. Banyak contoh. Contoh yang pertama saya ambil di dalam Alkitab. Yaitu Matius pasal 9. Ayat 20 sampai 22. Di situ menjelaskan seorang perempuan. 12 tahun pendarahan. Sakit, uangnya sudah habis. Tetapi dia mendengar ada Yesus. Dia sudah dengar Yesus bisa membuat mujizat-mujizat. Maka ia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman. Kita harus memiliki iman, fokus kepada Kristus. Pada waktu dia menjamah, terjadilah kesembuhan. Apa yang Yesus katakan? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia sembuh. Saat ini, mari kita kembangkan. Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau saudara ada Yesus, saudara akan kuat. Kekuatan bukan berasal daripada dirimu sendiri. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18.
Jangan engkau berkata bahwa engkau kuat sehingga engkau memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Tetapi ayat yang ke-18 di dalam Ulangan pasal 8. Ingatlah akan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu, kekuasaan untuk memperoleh kekayaan. Kalau saudara saat ini diberkati, belajar. Jangan engkau berkata, karena saya diberkati. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita belajar jangan kita sombong, proud. Tetapi kita harus belajar, kita ada rendah hati di dalam Tuhan. Itulah contoh-contoh iman. Contoh iman yang kedua yaitu kita lihat di dalam firman Tuhan. Matius 8 ayat 13. Seorang perwira di Kapernaum. Di mana Alkitab mencatat perwira itu berkata, tidak usah datang di rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Ayat 13. Apa firman Tuhan berkata? Jadilah seperti apa yang engkau percayai. Seketika itu juga sembuhlah hambanya yang jarak jauh. Jadi kesembuhan dari hamba itu bukan iman hamba itu, iman orang lain. Yaitu iman daripada perwira di Kapernaum. Demikian juga tadi kita sudah berdoa syafaat. Manado dipulihkan karena ada doa syafaat di tempat ini. Saudara diberkati karena ada doa syafaat. Berdoa untuk saudara di gereja tempat ini. Itulah sebabnya milikilah fokus kepada Kristus. Contoh yang berikut saya ambil di dalam Alkitab, yaitu di dalam Markus 10. Di situ dijelaskan ayat yang ke-51 52. Di situ menjelaskan tentang Bartimeus yang buta. Yesus berkata kepada Bartimeus, imanmu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga matanya melihat. Di dalam ayat 46 dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah fokus Kristus. Coba latih saat ini. Kalau saudara-saudara Kristus, jangan fokus ke lain, fokus kepada Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 25 dan 26 tentang Daud. Mataku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab Tuhan ada di sampingku, aku tidak goyah. Akibatnya ayat 26, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku diam dengan tentram. Mengapa? Karena pandangan bukan kepada problem. Selama saudara memandang kepada persoalan, pikiran saudara adalah tempat sampah. Jangan pikiranmu tempat sampah. Taruh pikiranmu 1 Korintus 2 ayat 16. We have the mind of Christ. Kami memiliki pikiran Kristus. Taruhlah di hati saudara firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. I have laid up thy word in my heart, that I might not sin against thee. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Hati taruh firman. Dan firman itu harus tertanam di dalam hati saudara. Yakobus 1 ayat 21. Buang segala kejahatan yang ada di dalam dirimu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kalau firman tidak tertanam, Lukas 8 ayat 12. Iblis mengambil firman di dalam hati manusia. Karena apa? Tidak tertanam. Saya ambil contoh. Pohon mangga 3 bulan tanam di tanah ini. 3 bulan kemudian saya cabut. Masih bisa tercabut. Tanaman 3 bulan mangga, ambil yang lain. Tanam di tempat, di tanah yang lain. Di sini. Coba 3 tahun, saudara cabut. Tidak bisa tercabut. Apa sebab? Sudah berakar. Coba Yesaya 26 ayat 9. Pada malam hari aku merindukan engkau. Pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum tidur, merindukan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Pagi hari sebelum bekerja, baca Alkitab, berdoa. Malam pagi, malam pagi. 3 bulan bisa tercabut. Coba 3 tahun, tidak akan tercabut. Pagi malam, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Baca Alkitab. Saudara akan lihat ada perubahan di dalam hidupmu. Itulah sebabnya kita latih diri kita. Supaya kita, fokus kita hanya kepada Kristus. Yang kedua, yaitu kita bisa belajar bagaimana supaya kita ini kuat. Injil adalah kekuatan Allah. Injil, firman, Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah firman Tuhan. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian mulai berikut kisah Rasul sampai dengan Maleakhi. Itulah murid-murid memberitakan tentang Injil, tentang Yesus. Kemudian Kejadian sampai Maleakhi, di situ menceritakan
bagaimana Injil yaitu Yesus akan lahir. Itulah sebabnya rajin baca ini firman Tuhan. Kalau saudara rajin, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita harus ada firman di dalam hidup kita. Rajin. Bagaimana supaya firman selalu tertanam di dalam hati kita? Rajinlah. Ada 5M. Secara singkat, M yang pertama yaitu Ulangan 17 ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingku, yaitu Taurat Tuhan, yang harus kubaca sepanjang umur hidupku untuk belajar takut kepada Tuhan dan berpegang kepada ketetapan ini untuk dilakukan. Bukan cuma baca-baca, tetapi harus melakukan itu firman. Rajin baca firman. Yang kedua, mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya di hari Minggu dengar itu firman di gereja. Itulah sebabnya ada kelompok sel. Ikuti itu kelompok sel. Saudara akan bertumbuh karena mendengar. Yang ketiga, menyelidiki. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang Yahudi di kota ini di Berea lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka setelah mendengar firman Allah, mereka menyelidiki setiap hari untuk mencari kebenaran. Saudara, kalau selalu menyelidiki firman, saudara akan menjadi kuat. Baca itu firman siang dan malam. Kenapa Tesalonika kurang baik? 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kamu sudah mengikuti aku, tetapi kurang sungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Lihat kiri, lihat kanan, bersungguh-sungguh mengikut Yesus. Supaya kita jadi kuat di dalam Tuhan. Keempat, menyimpan firman. Kisah Rasul 17 ayat 11. Menyimpan firman, yaitu Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Simpan ini firman dalam hati, yaitu I have laid up thy word in my heart, that I might not sin against thee. Yang kelima, merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, itulah kesukaanku, yaitu Taurat Tuhan. Yang kurenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan setiap musim berbuah, apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Merenungkan firman Tuhan. Itulah poin yang perlu kita praktekkan di dalam hidup kita, yaitu Injil itu kekuatan Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita kuat? 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kalau saudara malas memberitakan salib, lemah. Walaupun saudara rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, memberikan berkat untuk pekerjaan Tuhan, tapi mulut terkatup, tidak memberitakan tentang Injil, saudara lemah. 1 Korintus 1 ayat 18, Alkitab berkata, pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Beritakan salib. Walaupun sudah usia lanjut, tetap beritakan Injil. Saudara akan rasakan bagaimana pengaruh daripada Injil itu. Itulah sebab di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah sebabnya Yosua 1 ayat 8, perkatakan itu firman, renungkan itu firman, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis, dengan demikiannya engkau akan berhasil dan beruntung. Orang yang selalu merenungkan, memberitakan Injil, mereka diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan khotbah hari ini dengan tema api Injil terus menyala. Bagaimana kesimpulan? Kesimpulan api Injil terus menyala mulai dari sini. Mulai dari hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situ timbul kehidupan. Bukan di sini. Saudara mesti dari sini. Biarlah hatimu ini ada firman. Kalau saudara ada firman, karena dari hati membentuk pikiran, pikiran membentuk pemahaman, pemahaman membentuk kebiasaan, kebiasaan adalah karakter, karakter adalah sifat yang melekat di dalam hatimu. Kalau saudara ada firman di dalam hati saudara, disitulah membentuk pikiran firman. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, percabulan. Dari hati. Jadi hati kalau tidak ada firman, pikiran tidak ada firman. Tapi kalau hati ada firman, pikiran adalah pikiran firman. Dari pikiran membentuk pemahaman. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Mari kita makan dan minum, tapi hatinya tidak tulus. Karena apa? Tidak ada firman di pikiran. Kalau pikiran dan firman, pasti pemahaman adalah pemahaman firman. Dari pemahaman membentuk kebiasaan. Terdapat di Imamat 18 ayat 3 dan 4. Jangan ikut kebiasaan orang Mesir, jangan ikut kebiasaan orang Kanaan. Tetapi ayat yang keempat,
ikutlah, peganglah perintah-perintah Tuhan. Jadi kita selalu pegang itu perintah Tuhan. Kebiasaan dari kebiasaan membentuk karakter. Karakter adalah sifat yang melekat dalam pribadi seseorang. Itulah sebabnya dari hati, maka disitulah api Injil terus menyala. Kalau saudara punya hati ada firman, pasti Spirit Allah, aura firman itu akan terus menyala. Kesimpulan ini kita tutup dengan beberapa poin. Yang pertama, don't dissipate your energy about negative thoughts. Jangan buang-buang energi dalam pikiran negatif. Pikiran saudara selalu positif. Filipi 4 ayat 8. Barang yang indah, yang boleh, yang sedap didengar, sebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, don't just count your years. Make your years count. Jangan membuang-buang, menghitung-hitung tentang tahunmu, tetapi jadikanlah tahunmu berarti. Marilah kita jadikan tahun kita berarti. Yang ketiga, Sir Heisenberg said, just do the exercises diligently, then you will find out what you have understood and what you have not. Apabila kita dengan rajin berlatih, kita akan menemukan apa yang kita sudah tahu dan apa yang belum sempat kita tahu. Kita rajin berlatih baca Alkitab, yang tahu akan lebih tahu. Malas baca Alkitab, lama-lama yang tahu jadi lupa, yang tidak tahu tidak pernah tahu. Itulah sebabnya kesimpulan khotbah hari ini, bolehkah api Injil terus menyala di dalam hidup kita? Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bolehkah saya berdoa? Mari kita berdoa. Setiap kami yang hadir di malam hari ini, biarlah api Injil terus menyala. Di dalam memberitakan Injil, Tuhan berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Yohanes 20 ayat 21, seperti Allah mengutus aku pun mengutus kamu. Tuhan mengutus saya dan saudara, tetapi milikilah damai sejahtera. Hindari itu bersungut-sungut, hindari itu mengeluh-mengerutu, hindari itu membenci, hindari itu menghakimi. Di antara saudara, kalau kita masih ada menghakimi, masih bersungut-sungut, mengeluh dan mengerutu, kuasa Tuhan Allah ada di sini. Tuhan akan menjamah saudara. Tuhan jamalah setiap kami. Tuhan, Engkau lihat hati kami. Hati kami mau berseru. Segala pergumulan persoalan kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan setiap kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera. Terima kasih atas kelepasan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang sudah berdoa di dalam hati mereka. Kami alaskan doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.